Hello, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, seperti biasanya mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang kedua. Mari kita lihat pembelajaran demi pembelajaran yang ada di slide ini. Nah, pembelajaran kedua, kita mulai dengan membaca. Putu dan Udin merasa haus. Mereka pergi ke kantin untuk membeli air mineral dalam botol. Setelah airnya habis, botol tersebut mereka buang ke tempat sampah. Tahukah kamu, jika di tangan orang yang kreatif, botol-botol bekas ini bisa menjadi barang yang bernilai? Tidak hanya botol bekas, sampah kemasan berbahan plastik pun dapat mereka ubah menjadi benda-benda yang menarik. Seperti kisah Ibu Ratna berikut ini, mari kita dengarkan ceritanya. Ya, judulnya adalah Meraih Sukses dari Botol Bekas. Mungkin sebagian orang menganggap botol-botol bekas adalah sampah yang tidak berguna. Namun, bagi Bu Ratna, botol bekas adalah barang yang sangat berarti. Ia mampu mengubah botol bekas menjadi sesuatu yang amat bernilai, yaitu dengan menjadi perajin lukisan di atas kaca, botol, gelas, dan barang yang terbuat dari kaca lainnya. Bu Ratna mengawali karirnya pada tahun 2009. Ia sebelumnya berprofesi pengrajin batik. Bu Ratna dulunya suka membatik, tapi semakin lama persaingan batik semakin ketat. Setelah berhenti membatik selama 2 tahun, Bu Ratna memutuskan untuk memulai usahanya lagi. Namun, pada saat ingin membeli bahan baku cat untuk batik, ia malah membeli cat untuk kaca. Ia pun iseng-iseng membeli bahan mencoba melukis di atas kaca seperti botol dan gelas. Ternyata banyak menyukai karyanya. Rasa percaya diri pun tumbuh semakin kuat. Namun usahanya tidak serta-merta menjadi besar. Pada saat itu, Bu Ratna masih menjual produk berdasarkan pesanan konsumen. Hasil karyanya dipasarkan ke masyarakat dengan cara mulut ke mulut dan kemudian di internet dan di tempat di mana ada ibu-ibu arisan. Produk kerajinan lukisan pada barang bekas berbahan kaca dijual dengan harga berkisar 25.000 hingga Rp2.500.000. Untuk bahan baku, Bu Ratna mengaku tidak kesulitan. Ia sering memesan botol-botol bekas pada penjual jamu. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan di atas, mari kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Ada 5 pertanyaan, silakan anak-anak baca dengan teliti, kemudian menjawab pertanyaan. Setelah anak-anak sudah membuat jawaban pertanyaan, sekarang mari kita cari arti kata-kata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ada 3 yang ada di tabel ini, yaitu karir. Apa arti karir? Apa arti profesi? Apa arti produk Boleh ya? Oke anak-anak, apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna
merupakan salah satu cara mengurangi sampah, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Mengurangi sampah merupakan salah satu kegiatan melestarikan alam, ya. Selain mendaur ulang, recycle, mengurangi sampah dapat dilakukan dengan reduce, mengurangi, dan reuse, menggunakan kembali, replace, mengganti, dan repair, memperbaiki. Recycle, reduce, reuse, replace, dan repair, atau kita kenal dengan prinsip 5R atau dalam bahasa Inggris 5R, ya. Berikut ini penjelasan masing-masing cara mengurangi sampah. Yang pertama, recycle. Recycle merupakan upaya pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini mengolah barang bekas, ya, dengan cara diolah untuk dapat digunakan lebih lanjut. Untuk itu, kita harus dapat membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, mari kita lihat apa semua yang termasuk di sampah organik, yaitu misalnya sampah dedaunan, limbah pertanian, dan limbah dapur dapat diolah menjadi pupuk kompos, ya. Nah, sementara itu sampah anorganik, yaitu seperti botol kaca dan plastik, dapat diolah menjadi hiasan atau pot tanaman. Nah, mari kita lihat reduce, ya. Reduce merupakan kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang, ya. Perilaku yang dapat mengurangi produksi, ya, produksi sampah dan tidak melakukan pola konsumsi yang berkelebihan. Oke, kita lihat contoh. Contoh barang-barang yang dapat digunakan kembali. Misalnya ballpoint, sabun deterjen, minyak goreng, ya. Reduce berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, sekarang yang ketiga, reuse. Apa arti reuse, ya? Reuse artinya menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Sebagai contoh, kantong plastik, ya, atau kantong kertas yang umumnya dapat dari hasil kita berbelanja, ya, sebaiknya tidak dibuang, tetapi dikumpulkan untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, replace. Apa itu replace? Replace adalah kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang yang lainnya, ya, lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contoh, pemakaian kertas tisu dapat digunakan dengan sapu tangan, ya. Contoh lainnya adalah menggunakan kantong plastik atau kertas belanja dengan membawa tas belanja sendiri seperti tas yang terbuat dari kain. Kemudian yang kelima, R yang kelima adalah repair. Repair adalah memperbaiki barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Nah, barang-barang baru karena barang lama masih dapat digunakan kembali. Bisa, ya? Sekarang mari kita buat peta pikiran mengurangi sampah berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas. Ada berapa 5R, ya. Oke, bisa, ya. Kemudian mari kita lanjut. Coba anak-anak perhatikan barang-barang yang ada di sekitarmu. Kemudian gambarlah benda-benda tersebut, ya. Setelah anak-anak sudah menggambar benda tersebut, benda-benda ini bisa didaur ulang. Misalnya gambar botol, gambar vas bunga. Kemudian kita akan mendaur ulang botol ini menjadi vas bunga, ya.
kemudian kita akan hias. Bisa. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang sudah dijelaskan boleh bermanfaat buat anak-anak, dan kita akan menerapkan prinsip 5R yang ada di sekitar kita. Dan diingatkan, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap memakai masker, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, subscribe untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Dan jangan lupa, kesehatan itu mahal harganya. Salam sehat.